Kalau kalian punya uang 23 juta lebih, mana yang bakalan kalian beli? Motor atau monitor? Kalau gue sih monitor. Jawabannya tentu aja sesuaikan sama kebutuhan kalian dan juga kondisi keuangan kalian. Kalau misalnya kalian emang nggak butuh motor dan punya uangnya, beli monitor harga puluhan juta kayak begini, itu ya boleh-boleh aja. Kayak gue misalnya, motor yang sehari-hari gue pakai itu paling kalau dijual nggak sampai 3 juta. Tapi gue punya kebutuhan untuk menggunakan sebuah monitor yang kayak si BenQ Mobius EX3210U ini. Ada beberapa spesifikasi yang emang cukup advance dan pantas untuk dihargai segitu. Emangnya dia bisa apa sih dan monitor kayak apa sih si BenQ Mobius EX3210U ini? Yuk kita bahas. 22 juta lebih, kira-kira segitu harga pasaran monitor ini dengan diskon yang udah dikasih sama BenQ. Kenapa bisa mahal? Fitur apa aja yang bisa kita dapetin dengan monitor ini? Simpelnya, ini adalah monitor yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan gaming kalian. Karena udah punya refresh rate yang tinggi untuk kebutuhan PC gaming dan next gen konsol kayak PS5 dan juga Xbox Series X. Dia udah punya HDMI 2.1 untuk dukungan 4K sampai dengan 120 Hz di konsol. Lah, itu mah monitor lain juga banyak yang bisa. Tunggu dulu, plot twistnya ternyata monitor ini punya panel yang bisa ngedukung kerjaan kreatif. Kayak misalnya untuk desain grafis, untuk editing, untuk color grading. Keren kan? BenQ Mobius EX3210U hadir dalam desain yang minimalis yet tetap berkesan gaming. Bagian gamingnya ada di dua sisi, back panel dan juga kakinya. Panel belakang berwarna putih polos dengan logo Mobius dan sebuah subwoofer dengan label Sound by Trevolo. Ya, tepat sekali. Adanya subwoofer berarti ada juga speaker built-in di dalam monitor ini. Selain kedua hal tadi, ada juga 4 buah LED strip yang warnanya bisa berubah-ubah di bagian belakang dan bisa diatur di sistem menu monitor ini. Premisnya bagus, sayangnya LED 4 buah yang ada di belakang ini nggak terlalu berguna, kecuali monitor kalian itu tidak membelakangi tembok. Karena dia nggak cukup terang untuk bisa kita nyalain dan mantul warnanya ke tembok, sayang banget ya. Ada beberapa ports I/O yang juga bisa ditutupi sama sebuah panel untuk bikin penampilan kabel-kabel di monitor ini jadi lebih rapi. Ada slot power, port audio, satu buah DisplayPort 1.4, dua buah HDMI 2.1, dan satu buah USB Type-B slot beserta 4 buah USB Type-A slot yang semuanya udah dukung USB 3. Dalam paket penjualannya, selain dapat adapter yang bricknya segede gaban, kita juga dapat sebuah kabel HDMI 2.1 dan sebuah kabel DisplayPort. Ada juga kabel USB Type-B to USB Type-A yang kalau dicolokin ke PC kalian bakalan mengaktifkan fungsi 4 USB Type-A yang ada di belakang monitor. Jadi kira-kira dia akan bisa digunakan kayak jadi USB hub begitu. Balik lagi ke monitornya ya, di bagian belakang ini kita bisa pasang kaki yang berat dan kokoh tanpa tool sama sekali, toolless lah istilahnya. Kakinya ini putih dengan bentuk V yang gaming banget, mirip kayak kakinya BenQ EX3415R yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Dan sama juga kalau di EX3415R itu bisa di adjust, naik turun, tilting, dan panning kayak begini. Di BenQ EX3210U juga bisa. Di tiangnya ada lubang untuk kabel manajemen juga, dan ada aksen oranye di bagian V kakinya. Kalau kalian gak suka sama aksen oranye ini, bisa kalian copot, karena ini sebenarnya cuma stiker aja. Karena ya ada juga kan gamer-gamer yang gak suka sama warna-warna orange kayak gini. Merah is the best. Yang ngebedain kaki ini sama monitor EX3415R yang udah kita bahas dulu, itu entah kenapa sama kakinya monitor ini gue justru suka. Kalau yang kemarin gue agak kurang suka. Mungkin itu berkat dari panelnya yang nggak ultra wide alias 16:9. Jadi proporsi antara kaki dan juga panelnya itu kayak lebih seimbang dibandingkan monitor EX3415R kemarin. Untuk bagian depan monitornya ada panel monitor yang punya resolusi 4K dan refresh rate 144 Hz. Jenis panel yang dipakai sama BenQ di monitor ini tuh IPS, bukan TN atau VA yang punya kualitas warna kurang oke. Bezel kanan kiri dan atasnya ini tipis, tapi masih cukup untuk buat taruh light bar atau webcam di atasnya. Sementara bezel bawahnya lumayan lebar karena harus mengakomodasi dua buah speaker di kanan dan juga kiri, serta bermacam sensor di bagian tengah. Nah, ini ada plot twist lagi nih. Selain speaker, ada juga mikrofon lengkap dengan noise cancelling buat meeting, mabar, atau streaming kalau kalian perluin.
Oke, gue juga mau mengakui sesuatu. Ini adalah monitor BenQ ketiga yang gue bahas di channel ini. Dan sampai sekarang gue belum nemu speaker monitor yang lebih baik kualitas suaranya daripada punyanya BenQ. Ini beneran, asli. Sampai gue tuh berani untuk nggak menggunakan speaker apapun di setup meja gue. Untuk gaming, untuk video editing, untuk apapun lah. Gue mempercayakannya sama speaker built-in dari si BenQ EX3210U ini. Suaranya tuh gurih, nggak ada distorsi suara, bahkan kalau kita pakai di volume yang tinggi. Dan speakernya hadir dengan beberapa preset equalizer yang bisa kalian ganti di menunya. Mikrofon yang disediain sama BenQ di monitor ini juga unik dengan kualitas yang lumayan lah, apalagi kalau cuma dipakai untuk video call dan meeting aja. Untuk nyalain mikrofon, kalian perlu colokin kabel USB yang tadi udah gue bahas di awal ke dalam PC atau Mac kalian supaya bisa menggunakan mikrofon dari si BenQ EX3210U ini. Kalau mikrofonnya aktif, ada lampu hijau di bezel bawah dan jadi merah jika mikrofonnya kalian mute. Oke, ini adalah percobaan mikrofon untuk si BenQ EX3210U atau 3210U dengan mikrofonnya polar patternnya omnidirectional dan noise cancellingnya off. Hasilnya kayak begini, lumayan kan? Daripada nggak ada mikrofon atau harus pakai mikrofon yang makan tempat, pakai kayak gini juga lumayan. Oke. Nah, kalau sekarang ini gue menggunakan private mode dengan noise cancellation-nya, sensitivitasnya sampai di angka 3. Jadi di rumah tetangga sebelah itu lagi ada anak-anak yang main berenang-berenangan di depan rumah dan suaranya lumayan berisik. Mungkin tadi kedengeran kalau yang ini harusnya noise cancellation-nya udah cukup bagus untuk menutup suara-suara yang ada di luar. Jadi kalau emang terpaksa untuk meeting atau harus face game gitu ya tanpa menggunakan mikrofon alias lagi nggak ada mikrofon, lagi nggak ada headset, monitor ini bisa banget buat dipakai. Atau ya sekalian aja di relay to monitor ini aja, kayak gue relay ke monitor ini dengan speakernya.
Dari tadi kok banyak banget yang bisa diatur di dalam menu ya. Kayaknya bakalan ribet tangannya merogoh-rogoh di bawah sini untuk atur-atur menu. Tapi tenang Besti, karena monitor Mobius EX3210U ini hadir dengan sebuah remote yang akan memudahkan hidup kalian. Di remote ini ada banyak shortcut yang bisa dipakai, dari mulai ganti input, atur volume, sampai ganti mode HDRI dan mode gaming. Apaan lagi itu mode HDRI? Aneh-aneh aja monitor ini. Tapi sebelum masuk ke bahasan itu, gua mau bahas dulu yang utama dari sebuah monitor, panelnya. Panel 4K 144Hz itu bagus. Seriusan. BenQ klaim kalau akurasi warnanya nih super di 98% DCI P3 alias akurat banget. Tapi setelah gua kalibrasi pakai jasa kalibrasi karena gua nggak punya alatnya, angka yang muncul tuh 96% DCI P3, which not bad at all. Kalau kalian nggak kalibrasi, kalian atur aja monitor ini di mode sRGB karena itu mode yang paling mendekati sama warna yang akurat dibanding sama mode-mode yang lain. Gue bahkan berani dan bisa color grading di monitor ini. Beberapa video terakhir yang tayang di Main Lagi, termasuk video ini, juga gue warnain di monitor ini. It's good. In terms of gaming, monitor ini juga sudah dukung AMD FreeSync Premium Pro buat kamu para pengguna kartu grafis AMD. BenQ juga kayaknya punya obsesi sama yang namanya HDR. Nah ini nih, terbukti dengan kapabilitas display HDR 600 dan disematkannya HDRI di banyak produknya termasuk EX3210U ini. Tombol HDRI bahkan hadir sendiri di bagian bawah kanan monitornya. Fitur HDRI bakalan auto hidup kalau konten yang ditampilkan merupakan konten HDR dan bisa kamu sesuaikan berdasarkan keperluan. Misalnya ganti mode ke game HDRI buat ngasih warna yang oke untuk gaming, Cinema HDRI untuk nonton, atau display HDRI untuk boost gambar supaya gambarnya itu lebih natural. Bisa juga untuk emulasi konten SDR jadi kayak HDR. Ya emang bukan HDR yang terbaik ya, karena untuk mengeluarkan dynamic range yang high itu butuh setidaknya 1000 nits. Monitor ini belum punya brightness atau kecerahan sampai 1000 nits. Jadi pilihannya ada di kalian, either kalian mau hidupin mode HDR-nya atau dimatikan aja karena bisa jadi di mata kalian nggak sesuai sama HDR-nya. Kalau gue sih tergantung sama kontennya. Beberapa film atau game itu jadi lebih nikmat kalau dilihat dengan HDR, tapi ada juga film atau game yang kurang oke kalau dilihat dengan HDR. Jadinya ya bisa disesuaikan lah. Untuk penyesuaian pun gampang karena udah ada remote-nya. Fitur BI Plus atau Brightness Intelligence Plus juga hadir di BenQ Mobius EX3210U ini. Kalau fitur ini dinyalain, sensor akan ngebaca kondisi cahaya di ruangan kita lalu menyesuaikan tingkat kecerahan si monitornya. Jujur Li, ini fitur yang berguna banget buat kenyamanan mata. Karena ketika kita kerja, misalnya malam-malam, itu lampu biasanya enaknya remang-remang. Dan BI Plus ini enak banget buat dipakai. Tapi gue tetap menyarankan kalian matikan fitur Brightness Intelligence Plus ini kalau kalian butuh kerja dengan akurasi warna yang tinggi. Karena BI Plus itu seringkali menurunkan brightness-nya sehingga warnanya itu jadi kurang akurat. Overall, panel dari BenQ Mobius EX3210U ini adalah panel yang bagus banget. Punya akurasi warna yang juga bagus, meskipun pada awalnya pas keluar dari kardus warnanya itu nggak dikalibrasi dengan baik. Jadi gue sarankan kalian untuk kalibrasi dulu kalau kalian mau beli monitor ini. Oh iya, kayak yang udah disebutin tadi, monitor ini juga dukung refresh rate sampai 144Hz, tapi hanya bisa dicapai dengan DisplayPort aja. Untuk HDMI maksimal cuma sampai 120Hz. Itu pun perangkat yang disambungkan harus mendukung HDMI 2.1 untuk bisa aktif. All things considered, monitor ini punya tampilan yang remarkable banget. Belum banyak monitor di pasaran yang punya resolusi 4K dan refresh rate sampai 144Hz dan ngasih input HDMI 2.1. Tapi BenQ bahkan going extra miles dengan ngasih HDR dan juga Brightness Intelligence Plus dan juga ngasih mikrofon dengan noise cancellation di monitor ini. Soal harga, emang BenQ Mobius 3210U ini nggak bisa dibilang murah untuk kebanyakan orang. Tapi kalau kalian lihatnya dari kacamata yang berbeda, monitor ini tuh bisa jadi pilihan yang menarik banget. Misalnya aja, daripada beli 2 monitor, satu buat ngedit video, satu buat main game, kenapa nggak pakai satu monitor aja yang bisa keduanya? Lagian kan, orang yang beli monitor kayak gini itu tuh udah selesai.
sama urusan motor. Jadinya nggak peduli sama nyinyiran. Mending beli motor daripada beli monitor. Gitu. Nggak kayak lu. Oke, gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.